Papua Nomor 1 News Portal, Jubi. Polhukam sidang tahunan PNWP tetapkan sejumlah agenda politik internal dan eksternal PNWPS. News Desk. Jayapura, Jubi. Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara Papua, Bukhtar Tabundi mengatakan sidang tahunan Parlemen Nasional West Papua atau PNWP tahun 2022 telah menetapkan berbagai program politik dan organisasi. Agenda yang ditetapkan itu meliputi agenda internal PNWP, dan agenda eksternal PNWP dalam pemerintahan sementara Papua, United Liberation Movement for West Papua, maupun agenda bersama rakyat tanah Papua. Hal itu dinyatakan Bukhtar Tabundi dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Menurutnya, sidang tahunan PNWP telah berlangsung 14–17 Oktober tahun 2022 di kota Jayapura. PNWP secara organisasi mendukung penuh kepemimpinan saya sebagai Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara Papua, tulis Tabundi dalam siaran persnya. Tabundi mengatakan sidang tahunan Parlemen Nasional West Papua juga mendukung kepemimpinan Benny Wenda dan Edison Waromi sebagai Presiden dan Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Papua. Kami mendukung semua agenda dan kerja perjuangan mereka, termasuk mendukung pemerintah sementara untuk mendesak Indonesia agar membuka akses bagi jurnalis asing ke West Papua, kata Tabundi. Ia mengatakan Parlemen Nasional West Papua mendukung pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada tanggal 22 Februari tahun 2022 yang mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi kunjungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ke Tanah Papua. PNWP juga mendukung hasil konferensi tingkat tinggi African, Caribbean and Pacific, atau AK di Nairobi, Kenya pada 2019 yang mendesakkan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM, katanya. Tabundi menyatakan Parlemen Nasional West Papua mendesak Komisioner Tinggi HAM PBB segera mengunjungi Tanah Papua untuk menginvestigasi berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Kami menolak rencana dialog yang difasilitasi oleh Komisi Nasional HAMRI, kata Tabundi. PNWP juga mendesak pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi Palang Merah Internasional untuk mengunjungi para pengungsi di berbagai daerah konflik bersenjata di Tanah Papua. Kami, Parlemen Nasional West Papua, menolak tegas pemilihan umum 2024 di West Papua, tegasnya. Sidang tahunan Parlemen Nasional West Papua juga mengutuk kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 lalu. Kami PNWP nyatakan tindakan tersebut tergolong kasus pelanggaran HAM berat, katanya. PNWP meminta Presiden Pemerintahan Sementara Papua, Benny Wenda segera melakukan lobby diplomasi ke negara anggota PBB untuk mendapatkan pengakuan hukum keberadaan West Papua sebagai negara merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya akhir tahun ini. Parlemen Nasional West Papua mendesak pemerintah Indonesia segera menghentikan semua aktivitas perusahaan yang beroperasi di West Papua, katanya. Tabundi mengatakan Parlemen Nasional West Papua telah menetapkan Undang-Undangan Dasar Sementara UUDS sebagai landasan pemerintahan sementara West Papua. Oleh karena UUDS sebagai landasan pemerintahan sementara, maka sidang tahunan PNWP membahas dan memutuskan program yang nantinya akan disampaikan dalam forum United Liberation Movement for West Papua, katanya. Asteris.